Oke, selamat pagi. Selamat ketemu di mata kuliah basis data terapan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai operator aritmatika dan fungsi alias. Nah, untuk database yang akan kita gunakan itu adalah database DB perpustakaan. Sebelumnya database DB perpustakaan ini kita sudah buat dulu di pertemuan yang kemarin ya, pertemuan 4. Jadi database-nya itu tidak perlu kalian execute lagi. Ya, cukup kalian kita akan gunakan saja. Jadi kita langsung mulai saja untuk kita pakai untuk menggunakan database DB perpustakaannya ini. Kita harus aktifkan dulu database-nya. Jadi ini posisi available database-nya kan master ya. Maka saya akan use DB perpustakaannya. Seperti ini di F5 atau di execute. Kalau dia muncul message pesannya comments complete successfully, itu berarti dia berhasil. Jadi tolong dilihat di available database-nya sudah berubah jadi DB perpustakaan atau belum. Kalau sudah berarti dia benar. Database-nya sudah bisa dipakai. Nah, kita lanjut dulu sekarang tentang menampilkan data dulu ya sebelum masuk ke operator aritmatika dan fungsi alias. Jadi untuk menampilkan data itu kita menggunakan yang namanya perintah select. Untuk menampilkan data itu ada dua cara. Nih ya. Ada dua cara. Tergantung yang mau kalian pakai yang mana. Oke. Yang pertama itu jika kalian ingin menampilkan data, ya, menampilkan data itu tapi menampilkan datanya untuk seluruh kolom, seluruh field yang kalian akan tampilkan. Maka itu kita menggunakan select bintang, saya contohin TB buku. Jadi definisi bintang seperti ini itu adalah bintang itu adalah seluruh kolom yang ada pada tabel buku. Jadi ketika di-execute, semua yang ada kolomnya di tabel buku akan ditampilkan di situ. Nah, atau yang bintang ini bisa kita ganti dengan menuliskan lengkap nama kolomnya. Jadi misal saya mau tulis lengkap kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, tahun, ISBN, jumlah, lokasi, lemari. Jadi semua kolom-kolomnya itu ditulis lengkap seperti ini, baru from-nya, from TB buku. Oke, di-execute, hasilnya tetap sama. Jadi definisi bintang itu menggantikan nama-nama kolom yang ada di tabel TB buku. Sebenarnya boleh nggak kalau misalnya saya mau tulis lengkap seperti ini? Boleh. Tapi kalau kolomnya banyak, itu sangat tidak efisien ketika kalian mengetikkan banyak sekali. Apalagi kalau ternyata nanti nama kolomnya salah, jadi kan error. Jadi untuk yang mau menampilkan seluruh kolomnya, itu ini saya tambahin kata kutu untuk pakai diganti dengan bintang. Nah, yang kedua itu kita bisa menampilkan kolom tertentu saja. Jadi, misal yang mau saya tampilkan itu menampilkan kolom kode buku, judul buku, dan jumlah bukunya misalnya. Jadi, saya tinggal select kayak tadi, nama kolomnya. Nama kolom tolong dipastikan harus sama persis dengan nama kolom yang dibuat di tabel ya. Kalau berbeda dia error. Ini kode buku, judul buku, sama jumlah. Tinggal from-nya. From boleh di enter, boleh di samping boleh. Jadi di execute. Di sini nanti munculnya kode, judul, sama jumlah aja. Ya, ini. Nah, kita coba latihan dulu. Oke. Jadi saya kasih latihan soal.
kita bahas sebentar. Jadi ini soal yang pertama, tampilkan field atau kolom NPM ya, nama dan jenis kelamin. Jadi kolom yang mau ditampilkan 3, NPM, nama dan jenis kelamin. Nah, sebelumnya kalian harus cek dulu NPM dan nama dan jenis kelamin itu ada di tabel mana. Boleh lihat di atas. NPM, nama, dan jenis kelamin itu ada di tabel mahasiswa. Oke, berarti saya boleh select ya from TB mahasiswa dulu. Kalau kalian mau lihat judul kolomnya boleh dibintang dulu, boleh. Jadi supaya nanti kelihatan di sini. Oh, di sini. Nah, tinggal dibuat. Yang diminta adalah NPM, nama. Nama ini samain dengan nama kolomnya, nama mahasiswa. Maka buat di sini nama mahasiswa. Jenis kelamin. Nama kolomnya adalah jenis kelamin. Tinggal di execute. Maka nanti munculnya adalah NPM, nama, dan jenis kelamin yang diminta. Nah, oke, kita ke soal yang kedua. Misalnya, tampilkan ya field judul buku misalnya. Oke, tahun bukunya, jumlah bukunya, dan lokasi lemarinya. Jadi ini beda-beda ya. Nah, tadi caranya boleh kalian select dulu bintang from TB buku supaya kita tahu nama kolomnya. Nih, kolom-kolomnya ya. Ini saya enter. Kita lihat dulu kolom judul buku. Oh, sama, ketik judul buku tanpa spasi. Kemudian kolom tahun, di sini tahun, maka tulis tahun. Kemudian jumlah, ada jumlah. Kemudian kolom lokasi lemari di sini. Ini ketiknya lokasi lemari tanpa spasi. Cara execute-nya tinggal di blok semua, execute. Maka nanti menampilkan hanya berdasarkan judul buku, tahun, jumlah, dan lokasi lemari. Ya, sampai sini. Jadi, ini adalah select saja. Menampilkan kolom berdasarkan kolom yang ingin kita tampilkan, mau seluruh kolomnya atau kolom tertentu saja. Ya. Nah, berikutnya sekarang select menampilkan datanya itu berdasarkan kondisi atau yang kita bilang dia select from where. Jadi where itu adalah kondisinya, mau menampilkan berdasarkan apa. Oke, kita contoh dulu. Ini saya bikin contoh. Mau menampilkan data, data buku yang berjudul Matematika Discrete. Oke, di sini kalian boleh buat dulu menampilkan data buku. Kalau menampilkan data buku berarti select bintang from TB buku. Oke, di execute. Ini semuanya. Jadi kalau menampilkan data buku aja, ini semua data bukunya. Tapi dia minta yang berjudul. Berarti saya akan pakai judul bukunya Matematika Discrete. Yang ini ya, yang baris pertama. Berarti karena dia pakai yang berjudul, berarti pakai where. Where judul buku. Ingetin ya. Yang di sini harus sama dengan nama kolomnya, karena kolomnya adalah judul buku. Where judul buku adalah Matematika Discrete. Nih, di execute. Nanti tampil semua data buku yang berhubungan dengan Matematika Discrete. Jadi dia kodenya B01. Judul buku Matematika Discrete, pengarangnya Bacita, penerbitnya Pustaka tahun 2010. Ya, ISBN-nya 10736
jumlahnya 3, lokasinya A01. Nah, ini kalau dia pakai where, ya, menampilkan data buku yang berjudul matematika buku diskrit. Oke, sekarang kita coba latihan. Latihan kita, ini soal yang pertama, misalnya tampilkan data mahasiswa untuk mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan. Oke, langkah pertama tadi kalau dia bilang data, berarti semua datanya. Jadi select bintang. From TB-nya mahasiswa ya. Nah, ini boleh kalian jalanin dulu di execute untuk tahu kolomnya. Berarti jenis kelamin perempuan itu adalah P. Berarti saya pakai where. Nama kolomnya lihat di sini, jenis kelamin tanpa spasi. Jenis kelamin sama dengan P dipetik. Ya, maka nanti munculnya Lilia, Stephanie, dan Cecilia. Nih, Lilia, Stephanie, dan Cecilia. Semua yang berjenis kelamin perempuan. Oke, nah sekarang soal berikutnya itu ketika mau menampilkan bukan seluruh kolomnya, tapi cuma kolom tertentu. Bisa menampilkan judul buku, tahun bukunya, dan jumlah buku untuk buku yang penerbitnya adalah pustaka. Jadi dia ini menampilkan kolom tertentu ya. Tinggal select dulu sebelum from. Karena dia tentang buku, maka dia adalah TB buku. Ya. Nah, kalian boleh ini dulu, execute untuk tahu judulnya nanti sama enggak. Oke, bintang diganti kolom yang mau ditampilkan. Judul buku. Oke, judul buku. Tahun, maka dia tahun. Oke, jumlah buku. Nama kolomnya adalah jumlah. Oke, from-nya sudah untuk penerbit. Berarti where. Ingat kalau kata yang atau untuk, maka dia pakai where. Where penerbitnya. Nama kolomnya adalah penerbit. Ketik di sini penerbit. Oke, sama dengan pustaka. Nih, pustaka. Ketik pustaka. Huruf besar kecil nggak masalah ya. Tinggal di execute. Nanti boleh lihat yang pustaka itu cuma matematika diskrit ya. Jadi dia matematika diskrit tahun 2010 jumlahnya adalah 3. Oke, jadi intinya kalau misalnya kalian belum tahu atau kadang takut lupa judul bukunya apa, kalian boleh pakai bintang dulu. Jadi tampilin dulu semuanya, baru lihat dari sini nama kolomnya. Tapi kalau kalian sudah terbiasa, sudah hafal, oh kolomnya kira-kira ini, nggak apa-apa langsung diketik. Jadi langsung select judul buku, tahun, jumlah. Ya, menggunakan bintang itu untuk mengurangi resiko kesalahan aja ketika salah ketik nama kolomnya atau nama ininya. Oke, nah berikutnya tentang pengurutan data dulu. Pengurutan data itu kita menggunakan order by. Nah, kemarin ada yang nanya, Bu, kenapa ya ketika saya insert datanya itu enggak berurutan sesuai dengan yang saya input gitu, yang saya insert. Ya, karena dia yang mengurutkan itu berdasarkan SQL-nya, maksudnya bukan berdasarkan yang ketika kalian execute dia masuknya yang pertama kali, enggak. Itu dia SQL yang mengurutkan. Jadi ada dua jenis pengurutan data. Yang pertama itu ascending. Pasti pernah dengar ya. Jadi ascending itu adalah mengurutkan data dari kecil ke besar. Ya, lawannya itu descending. Jadi dia kalau lawannya berarti mengurutkan data dari besar ke kecil. Oke, kita contoh dulu. Misal menampilkan
data mahasiswa, ingat ya, kalau menampilkan data berarti semua datanya berdasarkan nama, secara ascending, berarti urut dari kecil ke besar ya. Nah, ini masih ada tampilannya. Kalau kalian lihat, ini sebenarnya tidak berurutan data mahasiswanya. Kalian lihat dia L duluan, M, S, kemudian Cecilia di paling terakhir, padahal C itu huruf pertama yang paling kecil. Maka kita pakai order by. Caranya tinggal select bintang from TB mahasiswa. Jadi ini yang ini dulu ya, menampilkan data mahasiswa itu select bintang from TB mahasiswa. Berdasarkan nama, berarti saya order by, ya. Nama itu lihat di sini, nama kolomnya adalah nama mahasiswa. Ya. Order by, nama mahasiswa, dia minta ascending, singkatannya ASC. Di execute, nanti urutan by nama. Ya, jadi Cecilia, Lilia, Michael, Rudy, Stephanie. Berurutan berdasarkan nama. Nah, kalau misalnya saya mau minta dia urutan berdasarkan descending tadi ya, menampilkan, coba yang ini ganti data buku berdasarkan judul buku misalnya. Secara descending diganti. Berarti kan select bintang from TB buku. Yang ini dulu menampilkan data buku. Where, judul bukunya berarti. Oh sorry, bukan where ya. Order by, judul buku, descending, DESC. Execute. Nih. Jadi dia yang paling kecil pemrograman C#, kemudian mekanika, matematika diskrit, fisika, algoritma modern. Ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke operator aritmatika. Jadi dia ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, latihan password absen hari ini itu adalah aritmatika huruf kecil semua. Ya, jadi password absen hari ini adalah aritmatika huruf kecil semua. Oke, kita lihat ke operator aritmatika untuk fungsi tambah. Tambah itu berarti menambahkan jumlah ya. Oke, misal saya punya data buku soalnya. Oke, data buku yang ada di perpustakaan. Oke, untuk yang judulnya adalah pemrograman C# itu ditambah 5. Ya, jadi jumlahnya awalnya 5 ditambah 5 jadi 10. Caranya gimana? Tinggal select bintang. Oke, mengupdate dia nih ya. Saya tambahin kata ini update data buku yang ada di ini, jumlah yang sisapnya ditambah 5. Maka saya pakai update. Update TB buku, saya set jumlah bukunya adalah, jumlah buku baru adalah jumlah buku lama ditambah 5. Ya, ini bacanya caranya jumlah buku baru adalah jumlah buku lama ditambah 5, where judul buku adalah pemrograman C#. Nih. Oke, tinggal diupdate. Satu data diterima, tinggal diselect bintang aja. From TB buku. Bener nggak? Nanti dia jadi 10 mekan. Benar ya? Nah, sekarang dia kalau dia kurang. Oke, sekarang saya mau minta update data buku yang ada di perpus untuk ganti ini. Kode bukunya adalah BK003. Mau saya kurangi, dikurangi, kan dia jumlahnya 5, saya kurangin 1. Maka tinggal update TB buku, saya set
jumlah baru adalah jumlah lama dikurang 1. Where kode buku sama dengan BK003. Oke, di-execute. Kita lihat tadi jumlahnya 5 dikurangin 1 jadi 4. Itu dia kurang ya. Nah, berikutnya kali. Fungsi kali itu adalah untuk menaikkan jumlahnya. Ya, menaikkan. Mau bertambah berapa banyak? Bertambah berapa banyak maksudnya. Oke, saya contoh. Misalnya gini. Update data buku yang ada di perpustakaan untuk kita ganti ya. Untuk tahun bukunya, tahun buku 2010 ya. Jadi nanti ada yang matematika diskrit dan fisika modern itu. Kita ternyata judul bukunya nanti jumlah bukunya naik 2 kali lipat. Ya, naik 2 kali lipat nih. Karena diupdate datanya. Nah, kita lihat dulu gini. Naik 2 kali lipat itu berarti kan jumlah awalnya 100%, ditambah 100% supaya dia 2 kali lipat. Artinya jumlahnya akan 200%. Kalau didesimalkan 200% itu 200 bagi 100, berarti 2. Maka saya tinggal update TB buku, saya set, atau jangan untuk ini deh, semua bukunya kita buat, semua bukunya. Jadi, update data semua buku, jumlah bukunya naik 2 kali lipat kita buat. Jadi nanti 3 jadi 6, 6 12, 4 jadi 8, 8 16 20. Ya, saya set jumlah sama dengan jumlah kali 2. Kita execute. 5 data diterima ya, berarti dia berhasil diupdate semua 5-5-nya. Nanti naik 2 kali lipat. Ya, benar. Oke. Nah, berikutnya sekarang bagi. Nah, bagi itu adalah ya tinggal dibagi jumlahnya. Misal kalian mau cari dibagi jumlahnya 2 gitu. Misalnya update data buku yang ada ini, jumlah bukunya dibagi 2 misalnya. Supaya balik semua tadi ya, tadi kan dinaikin, ini diturunin. Jadi update TB buku, saya set jumlah sama dengan jumlah bagi 2. Supaya balik dari semula, balikin semula. Nih, dibalik lagi. Oke, jadi dia balik semua. Karena tadi kan dinaikin, ini diturunin lagi. Supaya dia dibagi. Oke. Nah, ini untuk tambah, kurang, dan kali bagi. Berikutnya itu tentang fungsi alias atau kita bilang S. Fungsi alias itu digunakan untuk mengganti nama kolom. Contoh begini. Kita mau lihat dulu di select bintang from TB mahasiswa. Oke. Nah, kalian lihat di sini nama kolomnya adalah NPM. Saya mau mengganti nama kolom, jadi nanti menampilkan NPM mahasiswa, itu nanti diganti nomor pokok mahasiswa. Ya, jadi tinggal select NPM pakai S. S itu alias. Oke. Kalau kalian pakai spasi, di sini spasi, maka dia harus dipetik nomor pokok mahasiswa. From TB mahasiswa. Nih. Jadi nanti dia keluarnya pakai spasi. Tapi kalau kalian misalnya nggak mau pakai spasi, kayak gini nggak bisa error. Ya, jadi ini harus tanpa spasi. Bisa. Ya, jadi kalau dia ada spasi dipetik, tanpa spasi tidak dipetik. Nah,
Kita contoh aja, misalnya gini, saya mau minta menampilkan, ini saya tadi buat contoh. Menampilkan ya nomor gabung aja ya. Pokok mahasiswa, nama MHS misalnya. Jika ya. Jadi tinggal select, boleh select bintang dulu from TB mahasiswa biar tahu nomor judul kolomnya tadi ya. Jadi ini select NPM, saya kasih nama nomor pokok mahasiswa. Koma, berikutnya nama mahasiswa diganti jadi nama MHS. Berikutnya, jenis kelamin diganti nama jadi JK. Nih. Oke, saya execute. Nih, jadi nomor pokok nama mahasiswa JK. Jadi fungsi alias itu digunakan untuk mengganti nama kolomnya saja. Tapi ganti namanya itu virtual ya, maksudnya sementara gantinya. Tapi ketika kalian select lagi balik ke ini, select bintang ini, tetap balik ke nama tabel aslinya. Jadi dia cuma alias aja, mengganti nama sementara. Bukan langsung, oh ketika saya ganti nomor pokok mahasiswa, maka nanti nama kolomnya berubah jadi nomor pokok. Enggak, ini cuma sementara aja. Ya, jadi kayak misalnya nama kalian kan punya nama panggilan. Nama panggilan misalnya Ari misalnya, ada panggilannya ya. Tapi apakah nama asli kalian berubah? Enggak. Ya, jadi nama alias itu cuma nama panggilan aja atau digunakan untuk supaya memperjelas kolomnya. Gitu aja. Oke, sekian dulu materi hari ini. Silakan dikerjakan latihannya untuk implementasi dari pelajaran hari ini. Terima kasih.